warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah ujian, dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi dan rasulnya yang Allah utus untuk kita tidak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika kita akan memasuki sekolah, ketika akan menaiki kelas, ketika di dunia pekerjaan, di kehidupan berumah tangga, maka kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kehidupan ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah akhirat, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Mulk yang kita bacakan di awal khutbah tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat jauh berbeda dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah ujian
yang diberikan oleh manusia, maka tidak ada rahasia di dalam, atau bahkan sebagian sangat rahasia. Semuanya serba rahasia. Kita misalkan ketika ujian, soalnya rahasia, jawabannya rahasia, semuanya rahasia. Dan tentu sungguh berbanding jauh dengan ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Semuanya sebenarnya telah Allah gambarkan. Tidak ada yang rahasia. Semuanya Allah berikan jawaban dari setiap rahasia-rahasia alam, dari setiap rahasia-rahasia kehidupan yang kita alami. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bodoh ketika kita tidak lulus untuk masuk surga ketika Allah hadapkan ujian itu kepada kita. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim. Kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Hadirin jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ini tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Ramadan kita selalu mendengar bahkan hafal hadis Rasulullah yang berbunyi ketika masuk Ramadan maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kalaulah ini kita pahami secara tekstual, maka tentu akan berbeda pemahaman kita. Namun kalaulah kita pahami secara majasi, maka Allah yang dikatakan hadis tadi setan dibelenggu bukan berarti dia tidak menggoda kita, tetapi semakin sempit ruang setan mengganggu kita. Kalau dikatakan tidak mengganggu, dia mengganggu. Buktinya banyak di antara kita yang Allah berikan kesempatan untuk berpuasa tetapi tidak sholat. Tentu karena ada gangguan, ada godaan sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Dikatakan pintu surga dibukakan itu karena amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Lebih besar pahalanya di bulan suci Ramadan ketimbang bulan-bulan lainnya. Maka peluang untuk masuk surga akan semakin besar. Ditutupnya pintu neraka dengan istilah secara majasinya berarti kemungkinan untuk melakukan hal-hal buruk itu semakin sempit. Kita diarahkan, kita dibimbing dengan Ramadan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan Allah kasih kesempatan kepada kita. Terkadang 1 bulan pun kita tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah itu. 24 jam Allah kasih waktu kepada kita. Terkadang kita hanya sibuk memikirkan dunia, sibuk dengan pekerjaan kita, lupa ibadah kepada Allah. Padahal andaikan 1 detik, 1 menit saja Allah ambil itu waktu, tidak ada yang bisa kita menolak. Hebatnya kita dengan kesehatan, dengan kekuatan yang kita miliki. Ketika kata Allah engkau sakit hari ini, datangkan dokter, siapapun tidak bisa mencegahnya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang kita punya dan kita simpan di dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu
Karena pintu surga terkunci dari dalam diri kita sendiri. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga tadi. Ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, maka beliau menyampaikan ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Mengucapkan salam bukanlah hal yang biasa, yang sepele, yang terkadang kita kata assalamualaikum, tetapi di balik itu ada makna yang dalam. Kita didoakan keselamatan, kita didoakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang sering kita mengolok-olokkan salam. Banyak orang yang bepergian ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, semuanya mereka akan mengucapkan salam. Para perantau kita yang datang, ketika nanti mereka akan pergi, mereka akan mengatakan assalamualaikum. Itu tidak hanya sekedar doa selamat, tapi di situ ada berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan ini mengucapkan salam, membuka pintu surga sebagai sesuatu tradisi yang baik di kehidupan kita. Jangan lagi banyak cemooh tentang agama ini. Terkadang karena amalan-amalannya sepele, sering kita mengatakan seolah-olah itu tidak berguna, seolah-olah itu adalah kesalahan, padahal agama sudah mengatur dengan baik tatanan. Yang kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan rasa lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Maka salah satu pembuka kunci surga tadi yang dikatakan Nabi adalah memberi makan. Hari ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Tradisi di kampung kita dulu mengajak mengontang alat mangan, merupakan tradisi dari nenek moyang kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan yang dibuat-buat. Kalaulah tradisi nanti untuk memanggil orang makan ini hilang dari kampung kita, maka keberkahan itu pun akan menjauh dari kita. Tidak hanya sekedar tradisi-tradisi biasa, tetapi ini anjuran Nabi. Makanya orang Minang sering mengatakan adat besandi sarak, sarak besandi kitabullah. Yang mereka ajarkan kepada kita dari dulu-dulunya, tradisi-tradisi dulunya merupakan tradisi-tradisi baik yang mesti dan harus kita jaga. Jangan sampai karena modernnya kita, karena gaulnya kita, karena sudah lama kita tinggal di kota, tidak lagi mengerjakan hal baik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, membuka pintu surga kata Nabi adalah menjalin silaturahmi atau kasih sayang. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahmi. Hari ini para perantau datang untuk menjaga hubungan silaturahmi itu. Apakah merantau itu tidak mudah? Apakah merantau itu perkiraan kita enak? Ternyata tidak. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana rindunya akan kampung halaman, maka merantaulah. Dengan datangnya hari ini para perantau kita disuguhkan dengan silaturahmi yang baik. Namun yang perlu kita soroti hari ini, wahai Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa banyak silaturahmi itu yang telah rusak. Seorang anak terkadang tidak lagi menghargai ibunya yang sudah tua. Tidak lagi. Betapa banyak hari ini kita menyombongkan diri di hadapan orang tua karena harta, karena pangkat jabatan yang kita miliki, padahal kalaulah bukan orang tua yang engkau tinggalkan di rumah itu, kalaulah bukan karena orang tua renta yang engkau tinggalkan di rumah itu sendirian, engkau tidak akan menjadi seperti hari ini.
Betapa banyak orang tua hari ini di kampung ini yang tinggal sendirian, ditinggal oleh anak. Jangankan kedatangan kabar pun terkadang kita sulit untuk memberikannya. Jangankan untuk menelpon, menghubungi. Terkadang kita lupa ada orang tua yang sendirian di rumah. Kita enak tinggal dengan anak istri di perantauan. Kita enak terlebih yang di kampung ini, di rumah kita, orang tua kita tinggalkan sendirian. Banyak dari mereka yang menangis akan kehilangan kuat tinggal aku anaknya. Mereka rindu dengan dua anak-anaknya. Hebat pun engkau kalau bukan karena doanya orang tua, engkau tidak ada hari ini. Bagaimanapun engkau hari ini, itu karena orang tuamu. Jangan bersifat menggurui di hadapan mereka. Ketika Imam Abu Hanifah duduk di masjid, kemudian didatangi oleh ibunya. Ibunya ingin bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Saking hormatnya kepada ibu, dia tidak mau menjawab pertanyaan ibunya. Dia panggil muridnya. Wahai Abu Hanifah, aku hanya ingin bertanya kepada engkau, kata ibunya, karena dia merupakan seorang imam. Abu Hanifah tidak enak, Pak. Bahkan dia seorang imam, dia tidak mau menjawab. Dia panggil muridnya untuk menjawab pertanyaan ibunya ini. Kenapa? Karena ketika dia menjawab pertanyaan ibunya, seolah-olah dia telah menggurui ibunya sendiri. Betapa banyak hari ini yang kita seolah-olah menggurui orang tua kita. Sok pandai, sok tahu di hadapan orang tua kita. Betapa banyak hari ini dosa yang kita lakukan terhadap mereka. Silaturahmi yang hari ini yang sudah mulai rusak di hadapan kita. Hubungan antar kakak beradik. Dia merupakan saudaramu, saudara, seayah, seibu. Tetapi karena kesenjangan sosial ekonomi, terkadang engkau bersifat cemeh. Terkadang engkau bersifat menganggap rendah, memandang rendah. Padahal itu adik. Padahal itu abangmu. Siapa yang akan engkau membela engkau? Kalau bukan karena mereka kakak beradik denganmu. Orang lain terkadang tidak peduli dengan kita, Pak. Orang lain terkadang tidak akan peduli dengan kita, Bu. Siapa yang peduli? Mereka yang sedarah dengan kita. Namun hari ini, betapa kita sangat sayangkan. Banyak dari kita yang terkadang tidak peduli akan kehidupan adik kita. Terkadang tidak peduli dengan kehidupan saudara kita. Dalam sebuah foto ada istilah, ketika orang tua masih ada di rumah itu, maka semuanya akan berkumpul. Anak, cucu, istri, kemenakan semuanya akan berkumpul. Ketika orang tua sudah pergi, maka banyak yang hilang. Bahkan antar kakak beradik banyak yang tidak pulang dengan alasan orang tua tidak ada lagi. Tetapi saudaramu, saudara ada di situ. Kenapa engkau tidak pulang? Kenapa engkau tidak datang menjenguk, menanyakan kabar mereka? Engkau posting sebagian kekayaan, engkau posting sebagian kemewahan yang engkau miliki, jalan-jalan itu. Padahal saudaramu hari ini tidak punya nasi untuk dimakan. Saudaramu di kampung bukan karena kemiskinannya, tetapi terkadang karena ingin engkau peduli terhadapnya. Mungkin dengan uluran yang engkau berikan, kepedulian silaturahmi itu akan meningkat. Tetapi ketika tidak ada yang engkau berikan kepada mereka, seolah-olah terkadang kita bukan saudara. Maka terkadang ada istilah, orang lain terasa saudara kandung terasa jadi orang lain. Hadirin, jamaah surat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahmi, baik kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, teman masa kecil kita, dan kepada semuanya. Semoga dengan hari raya Idul Fitri ini kita bisa membuka pintu surga. Dengan hari raya Idul Fitri ini kita kuatkan kembali hubungan silaturahmi. Dengan hari raya momentum Idul Fitri ini, mari
kita jalin kembali persaudaraan. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan para tokoh, kalaulah bukan karena para orang tua kita yang dahulu, mungkin hari ini kita tidak akan seperti ini. Maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada para perantau kita, para tokoh kita, terlebih kepada orang tua kita dulu yang telah menitipkan warisan kampung halaman tercinta ini kepada kita. Hari ini bukan kebanggaan kita, bukan kita yang berbuat. Bisa jadi ini karena doanya mereka, sehingga kita bisa berkumpul dengan baik hari ini. Hari ini mungkin karena doanya almarhumah orang tua kita, sehingga antar kita bersaudara masih kuat tali persaudaraan. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan momentum kebahagiaan hari ini untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala alimud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah atas segala dosa dan kesalahan masyarakat kampung kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul ya Allah, jadikan, kuatkan kami dengan tali silaturahmi persaudaraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang hadir hari ini ya Allah, banyak yang datang perantau kami. Sehatkan mereka ya Allah, kuatkan mereka, lancarkan rezekinya ya Allah. Jadikan momen ini bagi mereka ya Allah, momen untuk menguatkan silaturahmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang hadir hari ini, masyarakat kampung kami, para perantau kami, banyak yang Engkau uji dengan penyakit ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, sembuhkan penyakit kami, sembuhkan penyakit keluarga kami, sembuhkan ya Allah penyakit para perantau-perantau kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami yang hadir hari ini, banyak yang Engkau uji dengan masalah, baik keluarga kami, para perantau kami. Maka kami memohon ya Allah, berikan ya Allah jalan keluar terbaik dari setiap masalah-masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu berterima kasih terhadap orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, terhadap orang-orang yang telah peduli terhadap kampung kami, terhadap orang-orang yang peduli kepada generasi-generasi kami, kepada orang-orang yang peduli terhadap kampung halaman kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita